Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ummahat fillah, ibu-ibu sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini video saya ingin berbagi tips nih. Saya akan berikan pelet ampuh untuk menaklukkan suami ibu-ibu. Mau nggak nih? Ya, mudah-mudahan semuanya mau ya, bisa amalkan ini. Pelet ampuh apakah? Suami ibu tambah sayang sama ibu-ibu. Dan pokoknya insya Allah suami lebih bertanggung jawab ya kepada para ummahat sekalian. Saya dapatkan ini mungkin saat saya konseling ya, mendampingi beberapa klien saya yang banyak curhat ya antara suami istri dalam perjalanan di klinik saya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, untuk ibu-ibu, bagaimanakah agar ibu-ibu bisa lebih menjadi seorang istri yang lebih salehah, kemudian juga suami semakin sayang dan cinta pada ummahat sekalian ya. Pelet, ilmu pelet ini bukan sembarang pelet. Yang pertama apa? Tentu adalah ketika kita para ummahat ingin disayangi oleh suaminya, maka upayakanlah perkuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan para ummahat menjadi hamba-hamba Allah yang qanitat, taat kepada Allah, yang shalihat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rasa cinta manusia, termasuk pasangan ibu-ibu, para ummahat semakin cinta kepada ibu-ibu sekalian, kepada para istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selain iman dan takwa, maka pelet yang perlu ibu-ibu lakukan adalah hendaklah berupaya berbanyak membaca doa. Saya sudah sering sampaikan doanya apa? Surah Al-Furqan 74, Surah Al-Ahqaf ayat 15, dan juga doa-doa yang lainnya. Silahkan kalaupun tidak bisa berbahasa Arab, dengan bahasa Indonesia banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selain doa tentu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dawamkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ba'da subuh dan ba'da asar. Dawamkan ini. Mudah-mudahan dapat banyak kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada ibu-ibu, termasuk dalam keluarga semakin dicintai oleh suami-suaminya. Yang keempat, selain daripada berzikir, berdoa, adalah perbanyak sedekah. Sedekah adalah salah satu upaya mendatangkan kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terjaganya keharmonisan keluarga. Ini juga merupakan saya katakan pelet dalam pengertian amalan-amalan yang bisa ibu lakukan untuk mendatangkan cinta ya, mahabbah daripada suami ibu-ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah kesabaran. Jadilah wanita yang sabar, jadilah wanita yang betul-betul pandai mengendalikan emosinya, terutama terhadap anak-anak kita. Jangan sembarang kita mengucapkan kalimat-kalimat kotor ya. Karena banyak ummahat-ummahat ketika marah kadang-kadang lupa dengan kalimat-kalimat yang buruk, sehingga menjadi doa bagi anak-anaknya atau menjadi suaminya ya, wa'iyudzubillah. Kemudian apalagi amalan atau pelet agar ibu-ibu bisa menaklukkan suaminya. Menjadilah para istri-istri solehah yang mentaati semua perintah suaminya. Tapi ingat, selama perintah itu mengandung banyak kebaikan, kemaslahatan, dan kebaikan. Adapun perintah yang menjauhi diri kita dari Allah, menjauhi istri dari Allah, maka tidak perlu ditaati. Nasihatkan, ingatkan suami, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Tentu selain taat adalah jadilah para istri bagi suaminya sebagai khodimat, pelayan. Kalau cara menaklukkan suami, salah satunya beberapa ustaz menyampaikan adalah 3 hal. Selain tadi poin-poin yang saya upayakan, doa, kemudian iman, takwa, ya, sedekah, adalah apa? Jaga suami dalam hal pandangan mata. Artinya ibu-ibu perlu berdandan cantik. Jangan hanya dandan saat kondangan dan arisan saja, begitu ya. Tapi berdandanlah ketika suami di rumah. Bahkan ada salah satu umat bertanya kepada saya, Ustaz, suami saya ingin saya di rumah menggunakan pakaian seksi. Bagaimana hukumnya? Saya katakan halal. Silakan saja selama di rumah ya tidak mengandung mungkin suatu hal yang mudarat, bahaya, misalnya dilihat oleh ponakan dan sebagainya. Dalam kamar dengan suaminya mah enggak, silakan saja. Saya katakan demikian. Artinya suami perlu dijaga dari hal pandangan matanya.
Sehingga suami ketika puas dengan istrinya, maka insya Allah tidak akan mencari wanita-wanita yang lain, insya Allah. Yang kedua adalah jaga suami dalam hal perutnya. Ada beberapa suami yang hobi makan, mohon maaf ya, bagi suami-suami yang hobi makan begitu ya. Puaskan suami dalam hal perutnya. Tenangkan. Isi perutnya dengan makanan-makanan buatan ibu-ibu, buatan bahkan bagus lagi kalau ummahat masak sambil ngurukyah gitu ya. Artinya baca doa agar masakan ini bermanfaat dan suami pun cinta dan ridho, mengandung maslahat untuk keluarga. Jaga suami dalam hal perut. Dan yang ketiga, farjnya. Artinya kemaluan suami dijaga. Puaskan suami dalam menjaga kemaluan. Jika suami cukup dengan istrinya, maka insya Allah suami tidak akan selingkuh, suami tidak akan serong dan berzinah dengan perempuan yang lainnya. Ini para jamaah sekalian. Jadilah wanita sebagai khadimat dalam hal pelayan bagi suami, menjaga semangat suami. Karena banyak-banyak di antara kita suami yang dia jenuh dalam rumah tangganya, itu mencari wanita lain. Apalagi pelet syar'i tadi, kuatkan ibu-ibu juga interaksi Al-Quran. Supaya hidup ibu-ibu kita, keluarga rumah tangga banyak dengan cahaya Quran, Allah berikan keberkahan. Perbanyak tilawah Quran. Belum lancar Ustaz tilawah Qurannya ya, ikut talim halaqah Quran supaya tahsin Quran semakin baik. Apalagi amalan selain Quran supaya suami cinta dan sayang adalah banyak curhat kepada Allah. Ummahat biasanya kalau curhat kepada orang yang kadang-kadang ya, mungkin yang kurang tepat, jangan sembarangan. Curhatlah kepada Allah. Walaupun kita perlu curhat kepada ustadz, kepada manusia, maka pilihlah tempat yang betul-betul bisa merahasiakan urusan kita. Jangan sampai kita curhat justru malah aib kita kemana-mana tersebar ya. Wa'iyudzubillah. Yang terakhir adalah jagalah lisan para umat sekalian ketika berinteraksi dengan suaminya. Jangan sering mengucapkan kalimat-kalimat yang menimbulkan emosi daripada suaminya sehingga suami menceraikan ibu-ibu atau istrinya. Untuk itulah para jamaah sekalian, kita berupaya mudah-mudahan amalan tadi atau pelet ini bisa menaklukkan suami semakin setia, semakin sakinah, tenang, tentram bersama ummahat sekalian. Iman dan takwa, doa dan zikir, ketaatan, menjadi pelayan karena Allah Subhanahu wa taala untuk suami, menjaga pandangannya, kemaluannya, ya, perutnya. Interaksi dengan Quran diperbanyak, perkuat kesabaran, menjaga lisan dan semakin taat kepada suaminya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan pada keluarga ibu-ibu semuanya dan memiliki suami-suami yang saleh yang bertanggung jawab kepada rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.